Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal P3K. Ini untuk semua formasi untuk persiapan tes tahap kedua di tahun 2025. Soal yang pertama, dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskannya kepada orang lain. C. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Nah, di sini ada kata right budget policy, yaitu sebuah kebijakan yang mengatur penggunaan anggaran dengan baik. Artinya, anggaran dana itu harus sesuai dengan rencana. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Sedangkan para pendahulu kita yaitu tidak sukses dengan kegiatan tersebut. Kita tidak boleh menolak. Jadi pilihan A, pilihan C itu kita hilangkan. Kemudian yang B, menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat. Nah, kita tidak boleh mengajukan persyaratan tertentu untuk menerima tugas ataupun apapun yang ditugaskan kepada kita. Nah, yang paling tepat itu adalah kita menerima tugas tersebut. Lalu kita ajak rekan-rekan kerja kita mendiskusikan alternatifnya, mungkin bagaimana cara mencarikan solusi untuk mencarikan biaya dan segala macamnya, sehingga pekerjaan ini bisa terselesaikan. Soal kedua, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menerima permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. B. Langsung menerima permintaan tersebut. C. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. D. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar dengan manajer Anda. Nah, posisi kita itu punya dua atasan. Ada manajer, kemudian ada atasan yang paling atas. Nah, atasan yang paling atas meminta kita untuk menjadi ketua sekaligus menjadi penanggung jawab sebuah tim di kantor. Kita merasa belum pantas dan merasa ada orang lain yang lebih pantas. Kita tidak boleh menolak, namun kita juga harus mempertimbangkan perasaan dari manajer kita. Yang paling tepat itu adalah kita terima permintaan tersebut, namun kita minta saran atau masukan dari manajer kita sehingga dia tidak merasa dilangkahi. Soal ketiga, bila nanti lulus menjadi ASN P3K, tentu tugas dan tanggung jawab yang akan Anda dapatkan berbeda pula dengan saat Anda menjadi honorer. Ini akan menjadi sebuah tantangan dan pengalaman tersendiri, apalagi instansi yang Anda pilih memiliki risiko yang sangat tinggi dalam pengambilan sebuah keputusan, karena dapat menjadi sebuah masalah yang cukup besar bila keputusan itu diambil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, salah satu tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan jika nantinya Anda mendapatkan masalah saat melaksanakan tugas adalah A. Berkoordinasi dengan teman kerja yang lain untuk mendapatkan output yang optimal. B. Berkoordinasi dengan atasan untuk mendapatkan hasil yang optimal. C. Membuat perencanaan terkait pemecahan isu yang ditampung dari keseluruhan aspirasi unit-unit terkait dengan membuat komunitas tampung pendapat. D. Berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk menyelesaikannya dengan tuntas. Nah, di sini pilihan jawabannya itu hampir benar karena semuanya mengusulkan untuk berkoordinasi. Berkoordinasi dengan teman kerja, berkoordinasi dengan atasan, lalu ada juga membuat perencanaan. Nah, yang tepat itu adalah kita berkoordinasinya dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi tepat sasaran karena yang mengerjakannya adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Setelah nanti Anda bekerja sebagai ASN P3K sebagai seorang analis ataupun sebagai peranata komputer di Sekretariat Daerah Kabupaten Suka-Suka selama 5 tahun, biasanya akan terjadi mutasi ke Dinas X. Jika Anda nantinya dimutasikan ke Dinas X yang sama sekali baru bagi Anda, sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. B. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim lalu mengaplikasikannya.
C. Berusaha memahami mekanisme kerja unit tersebut melalui aturan kebijakan. D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui senior di lingkungan baru. Kalau kita baru di suatu tempat, karena baru mutasi, kita berusaha memahami mekanisme kerja melalui aturan kebijakan di tempat yang baru tersebut. Soal selanjutnya. Suatu hari, Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging bakar yang merupakan makanan kesukaannya, tetapi dilarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbicara tentang apa keistimewaan daging itu. B. Ikut mencicipinya sebagai perwujudan penghargaan dan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. C. Ikut memakan daging tersebut sebagai wujud toleransi beragama. D. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Jadi kalau seperti ini, adat dan budayanya bertentangan dengan akidah atau keyakinan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Walaupun itu dengan alasan toleransi atau wujud penghargaan terhadap agama orang lain. Yang paling benar kita lakukan itu adalah tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain saja yang berkaitan dengan adat budaya atau kebiasaan di daerah tersebut. Soal ke-6, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda untuk meminta Anda datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis, sudah pasti akan ada banyak anak-anak, padahal Anda sendiri itu sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah A. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. B. Datang dengan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. C. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. D. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangan. Nah ini sama dengan soal pada video sebelumnya, yaitu tentang kita seorang yang introvert diundang ke acara pesta. Maka yang kita lakukan yang paling tepat itu adalah tetap datang sebentar saja, lalu berikan kado dan segera pulang. Soal ke-7, kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini adalah salah satu dari anak keluargamu tersebut akan libur di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keragaman di Indonesia? A. Mengajak orang di lingkungan buat memperkenalkan keragaman kepada anak tersebut. B. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. C. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keragaman melalui tindakan sehari-hari. D. Mengajaknya main ke tempat ibadah. Nah, anak ini sedang liburan. Tentu kita bisa mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah dari tempat-tempat yang kita lewati pada saat liburan. Soal ke-8, Anda bekerja di event organizer yang perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugaskan oleh atasan ke suatu daerah yang tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Maka sikap Anda adalah A. Berusaha mewarnai rambut menjadi hitam walaupun Anda lebih suka rambut warna-warni dalam rangka menghargai budaya daerah tersebut. B. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. C. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. D. Mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan. Nah, karena ada satu daerah yang akan kita tuju, namun penampilan kita tidak sesuai, maka kita rubah penampilan kita. Kita hitamkan rambut sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Soal ke-9. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. B. Menanyakan apa yang terjadi. C. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. D. Memanggil petugas bengkel.
Ini adalah sosiokultural. Kita bisa membantu membawakan motor itu ke bengkel. Nah, ini yang paling tepat. Soal ke-10, Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja di divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Tetapi menurut Anda hal itu beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, teman Anda tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik. Seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda adalah, diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. C. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. D. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Kita eliminasi jawaban-jawaban yang kira-kira tidak mungkin atau yang salah. Yang D ini jelas tidak tepat. Kita keluar dari ruangan diskusi, lalu melapor pada atasan, ini tidak tepat. Kemudian diam saja, ini juga tidak tepat. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis, nah ini yang paling tepat. Walaupun di awalnya kita tahu bahwa dia tidak akan menanggapi gagasan kita. Jawabannya itu adalah B. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal mensuasuan yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk melatih persiapan menghadapi tes P3K tahun 2025 ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.